Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Luar Biasa, channel yang akan membahas tentang ajaran Islam yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 50% penghasilan dari YouTube ini akan disumbangkan ke panti asuhan dan pesantren penghafal Quran di seluruh Indonesia. Ajaran Islam yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan antara keimanan dan kesehatan jiwa. Jika ditelaah secara seksama, sesungguhnya ajaran Islam yang meliputi urusan akidah, ibadah, dan muamalah merupakan tiang-tiang yang menjaga keutuhan agama Islam serta melindungi kaum muslimin dari segala bahaya dan ancaman. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, niscaya jiwanya akan terjaga dari kesesatan dan kehancuran. Para ahli medis menegaskan bahwa kesehatan tubuh sangat dipengaruhi oleh kesehatan jiwa. Para ahli psikologi menetapkan adanya hubungan yang sangat erat antara kondisi jiwa dan kesehatan tubuh. Pikiran, perasaan, dan kondisi batin mempengaruhi kondisi tubuh dan seluruh organnya. Banyak penyakit tubuh yang disebabkan oleh kondisi kejiwaan yang tidak sehat. Dengan demikian, kesehatan jiwa merupakan faktor yang sangat menentukan kesehatan manusia. William James, seorang filsuf dari Amerika, mengatakan bahwa obat paling mujarab untuk kegelisahan jiwa adalah keyakinan. Sementara seorang psikolog, Will, mengatakan bahwa orang yang beragama dan menjalankan ajaran keagamannya dengan baik tidak akan ditimpa gangguan kejiwaan. Pendapat mereka didukung oleh seorang penulis Amerika, yakni Lennox, yang mengatakan dalam bukunya bahwa kembali kepada keimanan. Dalam buku itu mengatakan bahwa orang yang rutin menjalankan ibadah dan memiliki keyakinan kepada Tuhan cenderung memiliki jiwa yang lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak beragama dan tidak pernah melakukan ibadah. Hubungan antara keimanan dan ketenangan jiwa itu dapat dianalisis dan dibuktikan secara medis. Keterkaitan antara keduanya terbentuk berkat otak manusia yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali seluruh metabolisme tubuh. Dalam otak manusia bekerja dua macam sistem saraf yang mempengaruhi metabolisme tubuh, yaitu sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Kedua sistem saraf itu berhubungan langsung dengan pusat otak bagian atas di satu sisi dan kelenjar endokrin di sisi lain. Sistem saraf itu mengendalikan tugas-tugas berbagai organ dan jaringan tubuh. Manusia tidak punya kekuatan sedikit pun untuk mengendalikan metabolisme tubuhnya, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan detak jantung, mengendalikan sistem pencernaan, pengedaran darah ke seluruh bagian tubuh, atau mengatur fungsi dan peran berbagai kelenjar, termasuk kelenjar keringat, kelenjar urin, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Pusat kendali kedua sistem saraf itu terdapat pada bagian otak tengah yang disebut hipotalamus. Hipotalamus dan semua bagian otak manusia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Hipotalamus yang terletak pada otak bagian tengah terhubung dengan kelenjar pituitari. Meski ukurannya sangat kecil dengan berat yang tidak lebih dari 0,5 gram, kelenjar pituitari mengatur dan mengendalikan kelenjar endokrin yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti kelenjar tiroid, kelenjar suprarenal, dan kelenjar testis pada laki-laki atau kelenjar ovarium pada perempuan. Jaringan itu mengeluarkan berbagai zat dan enzim yang mengendalikan seluruh tugas dan fungsi kelenjar-kelenjar itu serta mengatur hubungan antara semua kelenjar.
Hubungan antara kinerja atau aktivitas kelenjar-kelenjar ini dengan kondisi jiwa manusia sangat erat. Rasa gelisah, resah, sedih, atau marah dapat meningkatkan produksi suatu kelenjar tertentu dan merusak keseimbangannya. Jika kesedihan atau kegelisahan berlanjut, semakin banyak pula kelenjar yang diproduksi sehingga keadaan itu menimbulkan rasa sakit karena tubuh kelebihan kelenjar atau hormon tertentu. Kelenjar suprarenal menghasilkan berbagai hormon, yang paling utama adalah kortisol dan adrenalin. Keduanya merupakan hormon yang produktivitasnya sangat dipengaruhi kondisi jiwa. Hormon kortisol yang dihasilkan korteks adrenal mempengaruhi sebagian besar tugas tubuh. Hormon ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah yang seringkali membahayakan penderita diabetes serta meningkatkan pengendapan lemak yang akhirnya menaikkan tekanan darah.